Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya. Detik ini kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Senantiasa kita dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita senantiasa menjalankan perintahnya. Semoga aja kenikmatan yang Allah berikan detik ini terus Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang kematian kita kematian yang husnul khotimah, sehingga kita layak nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Oleh karena itulah di sini Allah sampaikan pada kita semuanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah merupakan kitab suci yang di dalam kitab suci itu ada ayat-ayat yang mengarahkan kepada nilai-nilai yang suci. Namanya saja kitab suci. Sehingga kita akan menjadi orang yang suci apabila kita mengamalkannya. Suci itu berarti terhormat. Maka kita pun orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran akan menjadi orang-orang yang terhormat. Suci itu berarti bermartabat. Berarti apabila kita senantiasa mengkaji Al-Quran, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang bermartabat. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas surat Al-Balad. Judulnya adalah Balad. Balad itu artinya negeri, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. La di sini kelihatannya menunjukkan la nafi. Artinya berarti tidak. Tetapi para mufassir di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sini sebenarnya la-nya bukan la nafi yang maknanya tidak, tetapi la itu la taukid, artinya adalah sungguh. Sehingga keberbedaan di sini di beberapa terjemah Al-Quran tidak diterjemahkan tidak, tetapi diterjemahkan sungguh. Uqsimu, saya bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Ada lagi yang memberikan terjemahan di sini la-nya itu la nafi, berarti tidaklah saya bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya justru bersumpah. Ya, maksudnya justru bersumpah.
Sehingga di sini siapa yang bersumpah? Yang layak bersumpah karena yang dijadikan sumpah itu adalah negeri, berarti yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita membaca surat ini, berarti seakan-akan ini kita menerukan tentang sumpahnya Allah kepada kita. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu, para fasir berikan keterangan, kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hillun berarti halal, boleh ya. Bihadzal balad, menjadi orang yang berada di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, demi pula anak, wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabadin, di dalam kabad. Apa kabad itu? Susah payah. Yang susah itu Allah menciptakan manusia atau manusianya yang susah? Hah? Yang susah Allahnya menciptakan kita atau kita hidupnya susah? Duh, jenengan semuanya merasa susah sekarang. Iya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh memang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesusahan. Jadi memang manusia itu kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia itu hidupnya susah. Dibandingkan dengan anak ayam. Anak ayam itu namanya apa? Kutuk ya. Nah, jadi kalau ayam itu dia asalnya dari telur, begitu sudah dierami dengan kepanasan tertentu, waktu tertentu, akhirnya dia bisa pecah. Setelah pecah itulah ternyata muncul namanya anak ayam. Begitu hitungan detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, langsung bisa berdiri, betul ya? Setelah berdiri langsung bisa berjalan, setelah berjalan langsung bisa, hitungannya menit, bisa cari makan sendiri. Kalau kita semuanya bisa cari makan sendiri, hitungannya menit atau detik? Tahun. Inilah mungkin ya termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain kita semuanya memang begitu. Tetapi sesuatu yang susah itu sebenarnya tidak boleh kita gambarkan secara realitasnya terus kemudian memang betul-betul susah. Seperti contoh, rumahnya di mana ini? Sepanjang ya, BPN atau Sepanjang sini. Kerjanya di Lamongan, di pabrik di sana ada Lamongan. Setiap hari berangkat pagi, sini Lamongan berapa jam? 2 jam ya, 2 jam. Berangkat pagi, nyampe sana harus jam 7. Berarti setelah sholat subuh harus siap-siap berangkat sana jam 7. Nanti jam 4:30 sore baru boleh keluar kantor. Nah gitu ya. Gajinya per bulan, gajinya per bulan itu 1 juta rupiah. Menyenangkan atau menyusahkan? Hah? Menyenangkan atau menyusahkan? Akan menyusahkan. Tetapi kalau gajinya per bulan cuma 50 juta, menyenangkan atau menyusahkan? Sama-sama perbuatannya. Yang satu digaji 1 juta menyusahkan, yang satu digaji 50 juta menyenangkan. Yang membedakan apanya? Jadi yang bedakan adalah, iya, sama seperti kita jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita, kelihatan ya, ini, ya, hidup kita yang hanya sesaat kita berada di dunia ini. Kalau kita hanya konsentrasi, ya, kenapa kita harus sholat?
Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus banyak ujian? Kenapa kita harus banyak cobaan? Kalau tujuan kita hanya untuk hidup di dunia saja, tanpa kita mendapatkan bagaimana kita nanti kebahagiaan di alam setelah di dunia, maka hidup akan menjadi susah. Hidup akan menjadi susah. Sama seperti tadi, ketika kita hanya mendapatkan gaji 1 juta, maka hidup rasanya nggak mungkin saya akan bisa menjalankan untuk bulan yang kedua, karena gajinya cuma 1 juta. Tetapi begitu 50 juta, oke, nggak apa-apa. Demikian pula ketika kita semuanya sholat. Untuk apa kita semuanya sholat? Makanya kalau kita perhatikan, maaf, nah begitu ya, di kota Sidoarjo saja kira-kira yang sholat ya, yang sholat itu berapa persen? Ada 50%? Pernah disurvei? Pernah disurvei? Nah begitu ya. Kalau Dewan Masjid Indonesia itu pernah mensurvei untuk orang yang bisa baca Quran, ternyata umat Islam yang KTP-nya Islam itu yang bisa baca Quran cuma 35%. Itu yang bisa baca Al-Quran. Tapi apakah semuanya orang yang bisa baca Quran itu sholat? Belum tentu. Nah begitu ya. Sehingga memungkinkan akan orang yang sholat di seluruh Indonesia ini mungkin nggak ada 35% yang sholat. Ya begitu ya. Oleh karena itu kenapa orang mereka semuanya tidak mau melakukan sholat? Karena sholat itu adalah menyulitkan. Sholat itu tidak menyenangkan. Sholat itu beban. Tetapi begitu kita semuanya menyatakan bahwa sholat itu adalah nanti akan bermanfaat untuk kehidupan setelah di dunia, baru kita akan merasa ini adalah tidak menyusahkan. Seperti kita ngaji seperti ini, duduk selama 1 jam, maghrib sampai isya. Ditinjau dari sisi apa yang Anda usahakan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan ini manfaatnya apa, hasilnya apa, dapat uang berapa, ya gitu ya. Maka ini menyusahkan. Tetapi begitu karena untuk akhirat, maka akan menjadi sesuatu itu ringan. Makanya pesan Rasulullah Muhammad SAW ketika ditanya ayyun nasi aqyas, mana sih di antara kita semuanya ini orang yang cerdas, apakah orang yang kaya raya ataukah yang mereka bisnisnya sukses? Ternyata Rasulullah jawabannya adalah orang yang sukses adalah orang yang mampu memanfaatkan seluruh aktivitas di dunianya itu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Berarti seluruh amalannya itu adalah dwi fungsi. Di dunianya bermanfaat, di akhiratnya juga Nah, makanya kembali lagi kepada masalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah memang mendesain pada kita semua manusia itu dalam susah payah. Ya gitu ya. Apalagi mereka semuanya mengatakan bahwa ayahsabu allayyaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan menguasai dirinya? Artinya merasa dirinya itu hidup seenaknya sendiri tanpa ada yang nanti memberikan balasan. Di dalam tafsir Muyassar di sini dijelaskan, la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Aqsamallahu bihadzal balad al-haram. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri al-haram, yaitu negeri Mekah ya, wa huwa Makkah, negeri Mekah. Wa anta ayyuhan nabi, dan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muqimu fi hadzal baladil haram, dan Anda itu adalah muqim, yaitu orang yang bertempat tinggal. Anda boleh dan Anda memang layak untuk bermukim di negeri ini, yaitu berada di negeri al-haram. Karena menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika berada di negeri Mekah, hidupnya penuh dengan kesusahan. Kenapa kesusahan? Karena Rasulullah membawa nilai ajaran kebenaran. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup sebelum mendapatkan wahyu, semuanya orang-orang Mekah mengakui jempol kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Akhirnya mereka semuanya berikan gelar kepada Rasulullah, yaitu Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Sehingga orang-orang Yahudi pun
ketika mereka semuanya menitipkan barangnya, tidak memilih sesama orang Yahudi, tidak memilih orang kafir musyrik, tetapi memilih Nabi Muhammad untuk dititipi ketika orang Yahudi itu akan pergi ke luar negeri atau mungkin mengadakan sebuah perjalanan. Jadi Nabi Muhammad ketika berdakwah, mulai berdakwah itulah mulai muncul ada rintangan, ada boikot, ada ancaman. Sehingga disinilah Allah sampaikan tadi, Anda bermukim berada di negeri yaitu Al-Haram. Wa aqsama biwalidil basyariyah wa Adam alaihi salam. Dan Allah juga bersumpah dengan walidil basyariyah. Walid itu artinya adalah bapak. Ya, al-basyariyah yaitu bapaknya manusia. Siapa bapaknya manusia? Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa Adam alaihi salam. Wa ma tanasala minhu min walad, dan termasuk anak cucunya Nabi Adam. Di sini semuanya lahir di Mekah. Berarti keturunannya Nabi Adam atau bukan? Oh, masih jadi keturunannya ya. Iya. Laqad khalaqnal insan, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Nabi Adam, demikian pula anak turunnya semuanya, maka kata Allah, laqad khalaqnal insan, sungguh kami ciptakan manusia itu fi siddatin, dalam kesusahan, ya, bagaimana hidup di dunianya. Berbeda dengan yang Allah ciptakan tadi hewan. Yang namanya sapi itu semenjak lahir sampai dia mati, usia ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bajunya ganti berapa? Nggak pernah ganti. Manusia ganti berapa bajunya? Masya Allah, sungguh luar biasa. Sungguh sampai berapa almari yang dimiliki oleh manusia bajunya. Inilah manusia. Tetapi dibalik kesusahan-kesusahan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bahwa seperti yang ada dalam surat Al-Ma'arij, Allah sampaikan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan, didesain oleh Allah memang dalam posisi keluh kesah. Idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Apabila diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dia akan melupakan diri kepada Allah, mencegah untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi apabila dia diuji dengan kesusahan, dia akan mengeluh. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali orang-orang yang mereka mampu menegakkan salat. Kenapa yang pertama kali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan kesusahan-kesusahan dalam hidup? Ya, sebagaimana tadi Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang mampu menjadikan manusia nanti hidupnya merasa senang. Itulah tadi orang-orang yang menjalankan sholat, karena nilai-nilai yang ada di dalam sholat sendiri, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun atau khasyi'un? Khasyi'un, ada di surat surat Al-Mu'minun. Coba ya. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya, qad aflahal mu'minun, sungguh akan berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Kalau tadi Allah sampaikan laqad khalaqnal insan fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keluh kesah. Tapi Allah sampaikan di sini qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia. Sungguh beruntung, sungguh akan mendapatkan sesuatu kesuksesan. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang manusianya tadi sudah menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana dijelaskan di ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang mampu di dalam sholatnya mereka khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Dijelaskan di dalam tafsir ini, khusyuk itu adalah tafrughu laha qulubuhum wa taskunu
jawarihuhum. Salat yang khusyuk adalah salat yang kedua dulu, taskunu jawarihuhum. Nah, insya Allah ini semuanya kita sudah bisa. Taskunu jawarihuhum, yaitu anggota badannya yang dipakai untuk sholat itu tenang, tidak banyak gerakan. Begitu sholat, matanya tidak melihat kanan kiri, tidak melihat ke atas, tetapi melihat tempat sujud. Nah gitu ya, ini berarti tenang, ya, tenang anggota badannya. Ada di dalam yang lain menjelaskan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tenang anggota badannya yang digunakan untuk sholatnya. Yang kedua adalah tenang bacaannya. Warattilil Qur'ana tartila. Karena salah satu yang paling penting di dalam bacaan sholat adalah bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sehingga ketika baca bacaan-bacaan yang ada di dalam bacaan sholat itu adalah bacaan-bacaan yang tenang. Begitu baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika tahiyat juga begitu, At-tahiyyatu lillah atau At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi ada di antara kita semuanya musafal kecil, At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Wes apal kecil. Ini berarti artinya belum taskunu jawarihuhum wa taskunu qiraatuhum. Bacaannya belum tenang. Kalau bacaan belum tenang dan anggota gerakannya belum tenang, berarti akan muncul tafrughulaha qulubuhum. Kalau sudah bacaan tenang dan akan memunculkan juga bacaan dan gerakannya tadi tenang, tafrughulaha qulubuhum, hatinya juga akan bisa tenang. Artinya apa? Ketika jasadnya ada di masjid, bibirnya mengucapkan bacaan sholat, hatinya juga di masjid. Bisa ya? Atau kadang-kadang jasadnya itu berada di masjid, tapi hatinya jalan-jalan ke Malang. Bisa? Sholat subuh, Allahu Akbar, sambil mendengarkan bacaan imamnya, ternyata hati dan pikiran ini, nanti setelah selesai sholat saya membawa uang 100.000 sambil jalan-jalan ke pasar, nanti beli ABCD, sampai pulang dimasak, selesai sarapan pagi bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu? Bisa. Orang-orang yang seperti itu, sholatnya seperti itu, berarti belum mampu untuk menjadikan sholatnya itu menjadikan 23 jam di luar sholat itu nanti akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak memahami tentang bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kemarin yang sudah kita bahas, bagaimana kita akan menjadikan hati kita ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keluh kesah. Maka Allah sampaikan kemarin yang sudah kita bahas bahwa Allah panggil. Ternyata ada yang Allah desain hidup kita yang penuh dengan kesusahan ini. Ternyata ada di antara kita semuanya yang mampu menjadikan hatinya itu tidak gelisah, hatinya, gerakannya, kehidupannya tidak susah, tetapi memunculkan mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Oleh karena itu disinilah hubungan antara surat Al-Balad dengan surat yang terakhir kemarin kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Anda walaupun memang Allah desain kita semuanya menjadi orang-orang yang susah payah, tetapi ada di antara kita semuanya manakala kita mampu untuk mengikuti ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, akan hidup kita tidak akan susah lagi, sehingga Allah memanggilnya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemarin yang sudah kita bahas bahwa yang pertama, jiwa yang tenang itu adalah al-aminah min adzabillah.
Orang yang biasanya susah itu orang yang banyak berbuat kebaikan atau banyak berbuat dosa? Hah? Orang yang susah itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan atau orang yang banyak berbuat dosa? Orang yang banyak berbuat dosa. Dia dipukuli oleh orang, dia dihukum atau dia mendapatkan pukulan karena apa? Melakukan perbuatan dosa. Orang yang melakukan perbuatan aman, bahwa semua aktivitasnya, pekerjaannya, perilakunya ketika di jalan raya dia tidak mengandung nilai unsur dosa, akan menjadikan tenang, ya, sehingga tidak muncul nilai kesusahan yang Allah sampaikan tadi. Yang kedua, apabila kita menjadi orang-orang yang as-shadiqah bitauhidillah, orang-orang yang senantiasa mampu menjadikan kalimat tauhid yang ada di dalam hati kita, la ilaha illallah, menjadikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Bagaimana kita melaksanakannya? Untuk melaksanakan 1 dan 2 di dalam tafsir Ibnu Abbas di sini dijelaskan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu asyakirah bina'ma'illah. Asyakirah bina'ma'illah. Asyakirah dari kata-kata syakara yashkuru. Artinya apa? Bersyukur. Bersyukur itu apa? Terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kata-kata syukur itu banyak yang dilawankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kata-kata kufur. Kufur itu dalam bahasa disebut namanya kafaro, kafir. Apa kafir itu? Kafir itu apa? Menutupi. Sehingga kalau syakaro itu artinya berarti membuka diri. Jadi kalau syakaro adalah orang-orang yang menutupi. Apakah kamu punya Tuhan? Orang kafir mengatakan tidak. Kamu sekarang punya uang karena aku kerja. Kamu sehat kenapa? Karena pintar menjaga kesehatan. Nah gitu ya. Dia melakukan sesuatu, berhasil karena sesuatu, sukses sesuatu, itu karena dirinya sendiri. Itu namanya orang yang kufur. Sedangkan orang yang syukur itu adalah orang yang membuka diri. Kamu kok bisa sholat? Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada saya. Kamu sudah punya sepeda motor sekarang? Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk bisa punya sepeda motor. Kamu sekarang sukses. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk berusaha. Nah ini namanya orang-orang yang asyakirah, membuka diri bahwa semuanya itu adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya tentang masalah kemampuannya, keahliannya, kekayaannya, kepandaiannya, kekuasaannya, begitu ditanya seperti itu, jawabannya cukup singkat, haza min fadli rabbi. Ini ajaran yang singkat, yang mudah, tapi sulit dipraktekkan. Betul ya? Buktinya apa? Banyak di antara kita semuanya masih mengeluh. Kita semuanya masih menjadi orang-orang yang tadi mempraktekkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susah tadi ya. Tetapi tidak bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, manakala menjadi orang-orang yang asyakirah bina'ma'illah, yaitu orang-orang yang pandai bersyukur, membuka diri. Bukti-bukti kalau dia membuka diri itu apa? Ada beberapa di sini ya. Satu, kalau kita pandai bersyukur itu berarti satu, kita tidak mudah iri dengki. Orang itu laki-laki itu karena sudah menjadi qadarullah. Orang itu perempuan karena sudah menjadi juga ketetapan Allah. Tetapi ketika hal-hal seperti itu kita bisa mengakui,
Tetapi begitu teman kita satu SD, teman kita satu SMP, padahal dia teman kita dulu itu maaf bodoh, nilai matematikanya jelek, kenapa dia lebih kaya sementara saya yang juara kelas tidak sekaya dia? Ini sulit untuk kita kadang menerimanya. Nah, itulah ketika kita muncul sifat iri, berarti sulit untuk kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Sehingga orang yang mudah iri dengki itu akan menghancurkan kehidupannya, akan menghancurkan usahanya, akan menghancurkan keluarganya karena melihat orang lain. Seperti contoh, saya kepingin menjadi orang yang paling bagus rumahnya di sini, gitu ya. Begitu dia membuat sebuah desain kotak, rumahnya kotak. Begitu dia keluar kampung, ternyata ada rumah yang lebih bagus, ternyata lancip. Sehingga rumahnya tadi dibongkar lagi, diganti menjadi lancip. Nah, gitu ya. Setelah sekian bulan, 3 bulan, rumahnya indah. Ternyata begitu melihat lagi kampung yang lain ada rumah yang lebih bagus lagi, ternyata rumah yang minimalis. Akhirnya dirubah lagi rumahnya menjadi minimalis. Terus begitu nanti orang yang iri itu tidak akan menjadikan hidupnya tenang. Berarti itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Hidupnya penuh dengan berubah, tidak merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dan orang-orang yang di sini seperti ini, maka orang-orang yang bersyukur itu dia tidak akan silau terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu Allah sampaikan dalam surat apa itu? Surat Al-Imran ya, ayat yang ke-26. Katakanlah ya Muhammad, Qulillahumma malikal mulki, Allah itu yang pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasa, ya. Allah memberikan kerajaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini surat Ali Imran ya. Ya ini ya. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulki, Allah itu pemilik dari kerajaan, ya, Allah pemilik dari kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Allah itu akan memberikan kerajaan, apalagi kerajaan ini, apalagi cuma sekedar harta yang kecil atau mungkin rumah yang kecil, apalagi yang sesuatu yang sifatnya adalah kecil. Allah akan memberikan kerajaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah akan mencabut kepada siapa yang dia dikehendaki. Mimman tasa, dari apa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa, Allah akan memuliakan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah yang akan menghinakan kepada orang yang dia kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sehingga dalam salat kita ucapkan kata-kata Allahu Akbar, Allah itu adalah yang terbesar. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengkayakan seseorang, Allah mau memiskinkan seseorang, Allah mau menguji apa saja kepada seseorang, itu terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahasa Jawanya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah iku sak karepe dhewe. Tahu ya? Allah itu sak karepe dhewe. Tetapi semua yang diinginkan oleh Allah adalah baik untuk manusia. Walaupun yang Allah tetapkan untuk manusia itu ujian, sakit pun, ternyata itu juga ada pahalanya.
Allah uji dengan kesusahan apapun, kalau orang itu masih mau bersyukur, itu juga ada nilai kebaikannya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali lagi pada tadi, bagaimana kita mampu tetap menjadi orang-orang yang tidak susah itu manakala kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ciri-cirinya adalah kita semuanya tidak mudah iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita tidak iri kepada orang lain, ya hidup sesuai dengan apa yang kita lakukan, perjuangan yang sudah kita lakukan, hasilnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang kedua, ingin hidup kita biar tidak susah, maka seringlah mengucapkan syukur. Minimalnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu sempat kami ketemu sama temen, nah gitu ya. Gimana kabarnya, lama nggak ketemunya? Alhamdulillah. Tapi awak aku loro kabeh. Berarti alhamdulillahnya tidak jadi. Apapun yang terjadi itu ya tetap alhamdulillah, itu kita bahagia hidup kita. Karena apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Makanya orang iman itu adalah Masya Allah, diuji apapun kita ini akan mendapatkan pahala datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dapatkan pahala datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang itulah kita, ya. Pagi-pagi begitu tiba-tiba ada temannya yang pulang dari umroh, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngasih berupa kotaan. Wah, kotaan kan dari umroh kotaan gitu ya. Begitu sudah pulang, nah, tetangga kita itu, kita masuk ke rumah, kotaannya dibuka. Ya, tadi kan sudah mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Ternyata bisa berubah. Begitu selesai dibuka, bisa berubah menjadi iyalah. Bisa ya? Ternyata isinya cuma kacang plastikan kecil. Nah, gitu ya. Kurma 3 biji. Terus apa lagi biasanya? Air zam-zam cuma kecil sekali. Iyalah. Masya Allah. Sudah tidak pergi ke Mekah, sudah nggak kehilangan uang, sudah nggak perlu bersusah-susah, sudah tiba-tiba ada makanan asli dari Mekah gitu loh, masih mengucapkan kata-kata iyalah. Itu siapa? Kita ternyata. Allah sudah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hidup kita akan susah apabila kita sering mengucapkan kata-kata iyalah. Pasti itu akan susah. Suami tidak pernah bersyukur terhadap istri yang berjuang di rumah. Nah, gitu ya. Istri yang berjuang di rumah tidak bersyukur kepada suami yang berjuang di luar rumah. Kalau sudah kedua-duanya tidak mau bersyukur, jadilah pecah belah. Nah, gitu ya, Masya Allah. Sungguh, maka dari itu ketika kita semuanya, bagaimana kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang laqad khalaqnal insana fi kabad, tadi berarti kita mengikuti yang aliran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seringlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah itu adalah as-sana'u lillahi wahda. Ya, as-sana'u lillahi wahda. Segala pujian yang layak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehebat apapun mungkin pasangan kita, sehebat apapun bos kita, sebesar apapun orang memberi kepada kita semuanya, yang layak untuk kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini pernah ada seorang profesor, dia meneliti kepada mahasiswanya di kampus di Amerika sana. Jadi katakanlah ada 2 kelas ya, 2 kelas. Kelas yang pertama dan kelas kedua, kelas A dan kelas B.
Kelas A diteliti sama dia ya. Kelas A diperintahkan untuk setiap hari mulai dari pagi sampai sore tentang kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Disuruh menulis saja ya. Pagi bangun tidur badan capek, mau mandi, air di kamar mandi habis, mau berangkat ke kantor ban sepeda motornya gembos. Jadi kelompok A disuruh menulis yang jelek-jelek saja, sehari 10 item. Sedangkan kelas B itu disuruh untuk menulis yang baik-baik saja. Alhamdulillah bangun tidur badan segar, mau mandi air sudah siap, pergi ke kantor jalan tidak macet. Nah gitu ya, di jalan lancar terus sampai 10. Setelah satu bulan diamati oleh sang profesor ini, tingkah lakunya orang yang tadi dipilih mahasiswa yang menulis 10 item yang tidak menyenangkan, yang satu disuruh menulis 10 item yang menyenangkan, ternyata perilakunya berbeda. Yang menulis yang jelek-jelek tadi perilakunya merengutan. Tahu merengut? Tidak menyenangkan, suka marah-marah, mencucu. Nilainya ternyata jelek. Pergaulan di antara sesama mahasiswa ternyata kadang-kadang suka misuh-misuh misalkan saja. Kelas yang B ternyata hasilnya beda. Ternyata di kelas santun-santun anaknya baik-baik, nilainya bagus-bagus. Ini hanyalah merupakan penelitian. Oleh karena itu kalau seandainya ada air minum nggak ada warnanya, alhamdulillah. Ternyata cuma ada kerupuk sama nasi, alhamdulillah. Ternyata amplop isinya cuma sekian, alhamdulillah. Nanti hubungan dalam keluarga pasti menyenangkan. Kita pun jadi jamaah masjid nanti juga begitu. Datang ke masjid, alhamdulillah, walaupun nyapunya karpet mungkin belum selesai. Datang ke masjid kelihatan ini kotor kabeh wis disaponi apa durung, wah gitu ya. Ketemu sama orang lagi, muring-muring lagi. Hatinya pasti kalau orang seperti itu biasanya hidupnya yang mempraktekkan yang laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau kepingin ya ayatun nafsul mutmainnah, seringlah ucapan alhamdulillah yang keluar dari hatinya. Yang ketiga, biar kita menjadi orang yang hati kita tadi mutmainnah dan tidak yang ke surat Al-Balad tadi, jangan merasa apapun yang menempel pada diri kita, termasuk diri kita, ini milik kita. Semuanya adalah inna lillahi. Semuanya yang ada pada diri kita ini milik Allah. Tanah yang sudah kita sertifikatkan SHM, harganya sekian miliar, itu milik siapa ini? Alhamdulillah miliknya Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita ini hanyalah titipan. Makanya contoh yang begitu luar biasa itu tukang parkir. Ya, ketika awal kali tiba-tiba mobil Alphardnya datang, prit, disuruh parkir di sana. Ada mobil Pajero-nya datang, prit. Nah, begitu pas jam 9 ada mobil Pajero, Alphard, ada Innova, ada ini, dia tidak pede, dia tidak sombong. Saya lo punya ini semuanya, diem saja. Betul begitu ya? Tukang parkir. Begitu jam 5 sore hartanya semuanya nggak ada, Alphardnya, Pajero-nya nggak ada, dia juga tidak susah, tambah senang. Kenapa? Begitulah kalau kita hidup di dunia ya. Yang keempat, kita tidak gampang sedih ya. Semuanya adalah ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tip berikutnya lagi, selalu berbagilah dengan orang lain.
Insya Allah Allah berikan kemudahan kita untuk menjadi orang-orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tenang di akhiratnya juga bahagia di dunianya. Semoga aja bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.